wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semua, tentu sudah siapkan mengikuti pelajaran hari ini? Nah, materi kita pada pelajaran SKI pada pertemuan kali ini yaitu tentang tantangan dan hambatan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan dakwah, terutama secara terang-terangan, orang-orang kafir tidak suka dengan ajaran Islam, bahkan semakin benci kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketidaksukaan orang kafir, mereka menghambat dan menghalangi perjalanan dakwah Rasulullah. Perjalanan Rasulullah dakwah itu tidak mudah, tentu memiliki banyak tantangan dan hambatan. Apa saja hambatan dan tantangan itu? Tantangan dan hambatan Rasulullah SAW yaitu pertama, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, dan lain-lain. Rasulullah pun pernah dilempari kotoran domba, sampai-sampai rumahnya pun terdapat duri tajam yang dilakukan oleh orang kafir untuk mencelakakan beliau. Yang kedua yaitu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Misalnya penghinaan dan penyiksaan kepada Bilal oleh majikannya, penyiksaan yang dilakukan kafir Quraisy kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir, serta sahabat Zamirah yang matanya dicungkil hingga buta. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Kafir Quraisy membujuk Rasulullah dengan harta sebanyak-banyaknya dan membujuk untuk dijadikan sebagai raja yang diiming-imingi wanita. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan mereka beberapa hari, kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Yang kelima, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Tindakan langsung kepada Nabi itu semuanya gagal. Maka dari itu, kafir Quraisy beralih membujuk Abu Thalib. Namun, semua itu sia-sia, sama halnya mempengaruhi Nabi, yaitu gagal. Yang keenam yaitu memprovokasi masyarakat Mekah. Dengan apa? Dengan mempengaruhi masyarakat Mekah untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran. Yang ketujuh, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim. Upaya yang dilakukan saat ini sangatlah menyengsarakan kaum muslim. Yang kedelapan yaitu mempengaruhi pimpinan negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam. Ketika Nabi dan sebagian sahabat hijrah ke Habsyi, kafir Quraisy datang menghadap raja mereka yang beragama Nasrani, menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak benar. Namun, akhirnya kafir Quraisy tetap kalah. Bahkan rajanya malah menenteramkan umat Islam. Nah, anak-anak sekalian, itulah tadi tantangan dan hambatan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mungkin pelajaran kita hari ini cukupkan sampai di sini. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.